Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Bioorganik yang akan membahas mengenai keadaan transisi analog dengan anggota kelompok saya sendiri, Januar Fitriana, Melinia Febrianti Aditya-Rani, Riza Umami, Milania Dwi Putri, Laviona Tiara. Pada slide yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan keadaan transisi analog. Jadi, banyak senyawa yang memiliki struktur yang sangat mirip dengan substrat untuk suatu zat tertentu. Enzim akan bertindak sebagai enzim penghambat atau inhibitor enzim. Jadi, apa sih inhibitor enzim itu? Inhibitor enzim itu adalah suatu molekul kecil dan ion yang mengikat enzim untuk mengurangi aktivitas kataliknya. Jadi penghambatan enzim itu adalah mekanisme kontrol penting dalam sistem biologis, di mana inhibitor enzim itu dapat dikategorikan menjadi dua, yakni inhibitor enzim reversibel dan irreversibel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inhibitor reversibel. Jadi apa sih yang dimaksud inhibitor reversibel itu? Jadi inhibitor reversibel adalah mereka yang bersaing untuk pengikatan media, tetapi bisa dengan mudah dikeluarkan dari enzim sehingga memungkinkan enzim untuk mendapatkan kembali aktivitasnya. Mereka di sini yang dimaksud adalah inhibitor enzim itu sendiri. Dengan kata lain, inhibitor reversibel itu membentuk ikatan non-kovalen dengan enzim sehingga mereka dengan cepat dipisahkan dari tujuan mereka. Untuk mempermudah pemahaman mengenai inhibitor reversibel, jadi inhibitor reversibel itu sebenarnya mempunyai 4 poin penting, di mana poin penting yang pertama itu inhibitor enzim reversibel memiliki kemampuan untuk berikatan dengan enzim dan mengurangi aktivitas kataliknya. Kemudian yang kedua ada disosiasi kompleks cepat penghambat enzim. Kemudian yang ketiga ada inhibitor berulang itu dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya yaitu inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Apa sih itu inhibitor kompetitif? Jadi inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Kemudian poin penting yang keempat yaitu analog substrat secara terbalik membalikkan situs aktif enzim, sedangkan penghambat kompetitif dapat dipulihkan dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Selanjutnya pada slide kelima itu ada 4 jenis reversible enzim inhibitor yang diklasifikasikan menurut pengaruh variasi konsentrasi substrat enzim pada inhibitor. Nah, yang pertama itu ada kompetitif inhibitor, di mana dalam inhibisi kompetitif ini, substrat dan inhibitornya itu tidak dapat mengikat enzim secara bersamaan. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Nah, hal ini itu biasanya hasil dari inhibitor yang memiliki afinitas untuk situs aktif enzim, di mana substrat juga mengikat. Substrat dan inhibitor bersaing untuk mendapatkan akses ke situs aktif enzim. Kemudian yang kedua itu ada uncompetitive inhibition. Nah, dalam inhibisi tidak kompetitif ini, inhibitor hanya berikatan dengan kompleks enzim substrat. Nah, jenis penghambatan ini itu dapat menyebabkan V maksimalnya itu menurun dan Km-nya juga ikut menurun. Kemudian yang ketiga ada non-competitive inhibition. Dalam inhibisi non-kompetitif ini, pengikatan inhibitor ke enzim mengurangi aktivitasnya, tetapi tidak mempengaruhi pengikatan substrat. Kemudian yang keempat ada mixed inhibition. Nah, dalam inhibisi campuran ini, inhibitor dapat mengikat enzim pada saat yang sama dengan substrat enzim, tetapi dalam hal ini pengikatan inhibitornya itu mempengaruhi pengikatan substrat, begitu pula sebaliknya. Nah, jenis penghambatan ini itu dapat dikurangi, tetapi
dia tidak dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substratnya. Selanjutnya yaitu inhibitor irreversibel. Nah, inhibitor irreversibel itu dapat terurai, tapi terurainya itu sangat lambat. Hal ini karena inhibitor irreversibel itu terikat erat pada enzim. Nah, mereka itu dapat membentuk ikatan dengan atau tanpa ikatan kovalen ataupun non-kovalen. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti penisilin, itu merupakan termasuk ke dalam inhibitor irreversibel. Contoh lain misalnya aspirin yang membentuk ikatan kovalen dengan enzim siklosigenase yang mengarah pada penurunan proses inflamasi. Nah, kemudian inhibitor irreversibel itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada reagen spesifik kelompok, kemudian analog substrat, dan yang ketiga yaitu inhibitor bunuh diri. Nah, reagen spesifik kelompok itu dapat berikatan dengan residu asam amino spesifik dan memodifikasinya secara irreversibel. Kemudian yang kedua ada analog substratnya, itu menyediakan struktur yang mirip dengan substrat enzim dan dapat diubah secara kovalen oleh residu situs aktifnya. Kemudian inhibitor bunuh diri sendiri adalah inhibitor enzim yang paling spesifik, di mana mereka itu mengikat enzim sebagai substrat dan diproses oleh reaksi katalik. Nah, katalis kemudian menciptakan interval yang secara kovalen itu dapat menonaktifkan inhibitor bunuh diri tersebut. Kemudian persamaan peristiwa enzimatik. Persamaan peristiwa enzimatik diatur oleh kinetika Michaelis-Menten, di mana reaksi enzimatik ini diatur oleh dua konstanta penting, yaitu Kc dan Km. Kc di sini adalah konstanta katalik dan Km-nya itu merupakan pengikatan Michaelis konstan. Substrat yang baik itu harus memiliki rasio Kc per Km-nya itu sebesar mungkin. Jadi rasio Kc per Km-nya itu nggak boleh kecil. Dalam kata lain, Km-nya itu harus kecil. Kemudian di sisi lain, inhibitor yang baik itu akan memiliki Kj yang lebih kecil, di mana Kj sama dengan E kali I per EI. Sekian penjelasan dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melinia. Perkenalkan, saya Melinia Febrianti Tiarani yang akan melanjutkan presentasi. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh analog keadaan transisi yang akan mengilustrasikan poin-poin ini. Yang pertama ada antibiotikoformisin menghambat enzim adenosin deaminase. Produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah inosin, adalah menghambat enzim yang baik. Tetapi antibiotikoformisin yang lebih mirip dengan keadaan transisi antara banyak urutan besaran lebih unggul sebagai penghambat. Strategi inhibitor enzim analog keadaan transisi telah diterapkan pada adenosin deaminase yang mengkatalisis adenosin menjadi inosin, dan diyakini bahwa katalisis berlangsung melalui zat antara tetrahedra. Nah, berikut adalah reaksi dari adenosin menjadi inosin. Yang kedua ada 2-fosfoglycolat memblok triosefosfat isomerase analog dari zat antara anidiolat. Nah, berikut adalah reaksi-reaksi yang terjadi. Yang ketiga ada benzil suksinat menghambat enzim karboksipeptidase A dengan menstabilkan muatan yang dihasilkan. Nah, karboksipeptidase A sendiri yaitu enzim karbopeptidase yang melepaskan atom C dari gugus asam amino, tetapi sedikit atau tidak bereaksi dengan ASP, GLU, ARG, LIS, dan PRO. Oke teman-teman, saya Desa Umami akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Penghambatan reaksi enzimatik oleh keadaan transisi analog telah menjadi pendekatan yang sangat penting untuk desain obat, seperti yang telah dicontohkan pada slide sebelumnya. Prinsip yang mendasari hal ini adalah
alam telah mengembangkan enzim untuk mengikat secara efisien ke keadaan transisi dari reaksi yang dikataliskan. Misalnya, fosfonat telah digunakan sebagai analogi biologis fosfat. Nah, ini adalah contoh dari fosfoenol pirufat dan analog dari 2-fosfonometil akrilat. Fosfonamidat juga telah digunakan oleh PA Group Bartlett sebagai penghambat keadaan transisi analog dari protease seperti termolisin, karboksipeptidase A, dan leudiaminopeptidase. Nah, ini adalah bentuk dari fosfonomidase peptida. Dan ini adalah bastian poten aminopeptidase inhibitor. Hal menarik lain dari keadaan transisi analog ini adalah desain molekul yang dapat meniru keadaan transisi dari Korsmat ke konversi prepenat. Ini adalah contoh reaksi dari gula, yaitu racemic acid, dengan Korsmat mutase membentuk keadaan transisi yang selanjutnya membentuk frepenic acid yang merupakan keluarga aromatik amino acid. Transformasi biologis spesifik ini terjadi melalui penataan ulang Claisen dalam tiga mekanisme suprafasial. Transformasi intramolekuler dalam bidang ini menghubungkan keluarga gula dengan asam amino aromatik. Sangat mungkin senyawa siklik 331 tersubstitusi dengan baik bisa meniru keadaan transisi dan mengikat mutase Korsmat. Nah, analog berorientasi aksial yang mungkin akan lebih memiliki konformasi perahu dan tidak terikat pada enzim. Nah, ini adalah contoh dari konformasi perahu yang tidak terikat pada enzim. Saya, Milania Dwi Putri Mandasari, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Riza. Dengan adanya asam korismat ganda, dapat membuktikan bahwa penataan ulang dari korismat non-enzimatis menjadi prepenat oleh mutasi korismat lebih menyukai keadaan transisi geometri seperti chair. Asam prepenat sendiri umumnya dikenal dengan bentuk anioniknya dari prepenat yang bekerja melakukan perantara dalam biosintesis asam amino aromatik fenilalanin dan tirosin, serta beberapa metabolit sekunder dari siklus sigma, di mana dibiosintesis oleh penataan ulang klasein sigmatropik dari korismat. Ini merupakan gambaran reaksi dari keadaan transisi geometri. Selanjutnya, proses reaksi stereokimia dapat ditentukan dengan menganalisis konfigurasi pada karbon metilen atau CH2 dari prepenat yang berasal dari stereoselektivitas korismat yang diberi tanda D dan T pada karbon, yang mana D merupakan deuterium dan T merupakan tritium. Apabila reaksi berlanjut melalui keadaan transisi geometri, maka prepenat yang terbentuk dari korismat akan memiliki tritium dengan posisi pro-S seperti chair, sedangkan dalam posisi pro-R seperti boat. Halo teman-teman, saya Oviona Tiara Kurniasari akan menjelaskan lanjutan dari teman saya Milania Dwi Putri. Seperti hal yang diharapkan, untuk zat korismat dosis sampai 80% dari tritium itu ditemukan dalam posisi pro-S prepenat, sedangkan dengan E-isomer hanya 36% dari tritium yang dipindahkan ke posisi pro-S. Angka-angka ini cukup dengan prediksi dan mengkonfirmasi sifat cair dari penataan ulang Claisen intramolekuler.
yaitu dengan reaksi sebagai berikut. Reaksi ini lebih stabil konformer pseudo di ekuatorial disimpulkan dari coupling NMR konstanta. Sedangkan konformer pseudodiaksial kurang stabil, tetapi lebih rentan terhadap penataan ulang Claisen. Hasil ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa transformasi non-enzimatis ini melibatkan keadaan transisi dipolar yang memiliki beberapa karakter pasangan ion rapat antara bagian anionik enol pirufat dan bagian kationik siklohexadiene. Perbedaan yang relatif kecil dalam energi bebas dari dua konformer korismat dalam larutan air G0 sama dengan 0,9 hingga 1,4 kilokalori per mol menyarankan bahwa enzim korismat mutase dapat langsung memilih konformer pseudodiaksal dari larutan. Akibatnya, penyesuai korismat dari mana terjadi penataan ulang memiliki gugus hidroksil dan aksial, gugus enol piruvoyl. Namun konformer yang lebih stabil itu yang mendominasi dalam larutan adalah pseudodiekuatorial. Sebuah molekul yang lebih menyerupai konformasi keadaan transisi dirancang oleh Barber dan Johnson. Ternyata itu penghambat mutase korismat paling ampuh yang pernah dilaporkan. Molekul sebagai bentuk endonya mengadopsi konformasi cair dari cincin tetrahidropiran. Jadi, bentuk reaksi ini menyerupai kursi yang dinamakan konformasi cair dengan K sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8 M. Molekul ini juga telah digunakan untuk meningkatkan antibodi dan mengkatalisis reaksi. Eksoisomer 100 kali lipat lebih kuat sebagai penghambat nilai sebanding dengan analog jenuh yang dirawat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.